itu masih barangkali sementara. Ya, langsung pada materi barangkali ya, para muslimin yang tadi. Apakah khilafah ini ancaman bagi Pancasila? Ataukah khilafah ini menjadi ancaman bagi dunia? Para muslimin yang dirahmati Allah. Ini satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali dengan fakta empiris. Ya, ini tadi materi yang belum tuntas di Grand Form sebetulnya. Ya, para muslimin yang dirahmati Allah. Berangkat dari firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Seringkali saya menyampaikan dalam satu pembukaan bahwa Islam ini adalah cara Allah menjaga manusia sebagai makhluk yang terbaik. Di dalam Al-Quran kita mendapati ayat bahwa Allah menciptakan manusia dalam proses yang terbaik. Ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, demi menjaga muruah manusia sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yaitu Islam. Ya, maka fitrahnya manusia hidup di dunia ada dalam Islam. Sebagaimana ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tentram tidak? Tentram. Nyaman tidak? Nyaman. Pernah bertanya pada ikan, ikan gimana, nyaman tidak? Saya kira nggak usah ditanya. Buktinya aja mereka lestari kan. Nah, maka begitulah fitrahnya manusia hidup di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang hidup di luar air. Bagaimana nasibnya ikan jika berada di luar air? Pengap-pengap, pada akhirnya mati. Jika ikan ada di luar air, itu nggak jauh beda seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan. Nah, begitulah manusia. Apapun idealisme yang diusungnya, ya, ideologi yang diusungnya, apakah kapitalisme, Hinduisme, komunisme, Leninisme, Marxisme ataupun Sundaisme, itu pun sama, hanya akan mempercepat kehancuran nilai-nilai peradaban manusia. Apapun yang diraih oleh manusia dalam kecanggihan teknologi saat ini dan modernisasinya, itu hanya akan mempercepat kehancuran manusia secara destruktif. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, dalam hal inilah Allah mengutus kita, Islam, kaum muslim, Rasulullah, mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Kehadiran Rasulullah SAW ini merupakan nikmat yang Allah berikan pada umat manusia. Rasulullah hadir, Rasulullah diciptakan sebagai alasan Allah merahmati kita. Ya, salah satu alasan Allah merahmati kita, meridhoi kita adalah karena Allah menciptakan Rasulullah. Ketika Allah ingin menciptakan makhluk yang terbaik, itu profilnya, orangnya, oknumnya ada pada Rasulullah SAW, makhluk yang terbaik. Sehingga kehadiran beliau itu betul-betul menjadi rahmat, baik bagi umat Islam, pada akhirnya adalah bagi semua umat manusia dan alam semesta. Ya. Ibnu Katsir pernah memberikan komentar di dalam kitab tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir dari surat Al-Anbiya ayat 107 tadi, bahwa Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Yaitu Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk kalian semua. Barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini dengan kehadiran Rasulullah, niscaya dia akan berbahagia dunia dan akhirat. Ketika kita mensyukuri hadirnya Rasulullah dengan diikuti sunnahnya, diikuti teladan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sudah pasti kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ini kenikmatan yang pada akhirnya kita bisa merasakan nilai kenikmatan hidup kita di dunia, manakala kita mengikuti jalan hidupnya. Nah, sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri Rasulullah, ya, mengkufuri nikmat ini, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Ya. Ini menurut Ibnu Katsir. Nah, secara pribadi pun beliau ini memiliki kepribadian yang luar biasa sampai Allah memujinya kan di dalam surat Al-Qalam, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau berada dalam akhlak yang mulia. Baik pribadi beliau sebagai Muhammad bin Abdullah ataupun posisi beliau sebagai nabi dan rasul bagi umat manusia akhir zaman. Ini ada satu fragmen sejarah yang menarik terkait dengan pribadi Rasulullah Muhammad SAW.
Ketinggian akhlaknya menjadi sebab masuk Islamnya Assalamualaikum. seorang Yahudi. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Di manakah kau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Sebentar. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah